Stop segala hal yang merusak moral. Kita dudukkan budaya pada tempat terhormat. Dan pada akhirnya ya, budaya merekatkan kita, budaya menyatukan kita. Salam rasional. Jumpa kembali dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional Channel. Semoga menjumpai sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan jangan lupa selalu rasional, jaga kejernihan logika, fokus pada tujuan. Hari ini kita akan membahas tentang mewacanakan Pesta Demokrasi 2024 sebagai sebuah wisata politik. Sebelum kita lanjut, kita kupas, kita kuliti, kita bahas. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng. Mewacanakan Pesta Demokrasi 2024 sebagai sebuah wisata politik mungkin belum terbersit di benak kita semua. Sekalipun sudah terbersit, belum pernah kita angkat ke ruang publik. Sahabat Rasional Channel berusaha mengangkat topik ini sebagai sebuah bahan diskusi yang harus kita gulirkan dan kita sukseskan sebagai sebuah kegiatan. Sahabat Rasional, bicara tentang Pesta Demokrasi 2024 adalah bicara tentang rentang waktu 3 tahun ke depan. Dalam konteks konstelasi, desain, kepentingan politik, intrik politik, waktu 3 tahun adalah waktu yang singkat. Tapi mendesain sebuah kegiatan, pesta politik menjadi sebuah wisata politik, rentang waktu 3 tahun menjadi sebuah rentang perjalanan yang harus dipersiapkan secara matang. Panjang, namun pasti. Sahabat Rasional, kenapa kita harus mengkonsepkan Pesta Demokrasi 2024 sebagai sebuah konsep pariwisata? Kita tahu, setiap 5 tahun Indonesia menggelar Pesta Demokrasi. Yang terjadi adalah pertarungan ide, konfrontasi gagasan, dan dampak akhirnya adalah terlepasnya keterikatan sosial. Masyarakat kita dikotak-kotakan, segmentasi terjadi begitu kuat, warna-warna kita terlihat begitu jelas. Kita masuk dalam sebuah paradigma berpikir pengkotak-kotakan. Kita terkotak-kotakan karena identitas kita. Kita terkotak-kotakan karena pilihan politik kita. Kita terkotak-kotakan karena sara. Sahabat Rasional, mewacanakan NTT menuju Pesta Demokrasi 2024 menjadikan pemilu 2024 sebagai sebuah safari politik sekaligus pesta budaya Nusantara adalah sebuah ide yang harusnya menjadi sebuah ide brilian. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat dalam konteks sejarah tahun-tahun kemarin, semua prosesi budaya kita jalankan, semua ritual budaya kita jalankan ketika kita mendaftarkan diri, ketika kita mengusung calon, ketika kita melakukan kampanye damai, semua ritual budaya tergelar. Namun ketika konfrontasi dilakukan, ketika gong demokrasi dibunyikan, kita terlihat secara vulgar menunjukkan bahwa kita bertentangan, kita berbeda, kita bentrok, dan kita tidak satu. Sahabat Rasional, kalau hari ini NTT berani merancang, berani menggagas, berani mewacanakan Pesta Demokrasi 2024 sebagai titik awal pesta wisata Nusantara, saya yakin ide ini akan menjadi sebuah ide besar, sumbangan terbesar NTT untuk Indonesia. Jika kita lihat dalam proses kemarin, bentrokan ide begitu besar, konfrontasi gagasan begitu besar, kita terkotak-kotakan karena agama, kita terkotak-kotakan karena kepentingan politik, maka sudah seharusnya budaya merangkul semua. Kita awali semua dengan ritual budaya. Panggung-panggung politik kita saat kita kampanye harus diisi dengan pegelaran budaya. Stop segala hal yang sifatnya erotis. Stop segala hal yang merusak moral. Kita dudukkan budaya pada tempat terhormat. Dan pada akhirnya, ketika selesai pesta ini tergelar, yang ada adalah silaturahmi budaya.
Yang ada adalah rekonsiliasi budaya. Budaya merekatkan kita, budaya menyatukan kita. Akhirnya, ketika pesta politik 2024, NTT berani menunjukkan kualitas sebagai provinsi berbudaya, sebagai daerah berbudaya. Kita percaya 2024-2029 pagelaran demokrasi NTT menjadi sebuah pesta budaya dunia dan NTT akan ramai dikunjungi. Oke sahabat rasional, jangan lupa rentang waktu 2024 mungkin panjang bagi wacana ini. Pendek bagi kepentingan politik. Tapi mewacanakan sesuatu yang penting hari ini harus menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Salam Pancasila, kuat budaya, tangguh Indonesia. Salam rasional.